Tanduknya agaknya ini. Apa emangnya naga ada tanduknya gitu? Ada tanduknya ini. Sini sini. Coba lihat ini. Tuh. Ini. Jangan baik. Kuntilanak itu ya. Ini yang tadi bukan? Siluman naga ini ya. Hah? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian dan sekaligus mengajak kalian untuk berzikir jalan. Zikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas dan di setiap detakan jantung. Mari kita untuk berpikir bareng-bareng untuk melampaui dualitas. Karena gini, dalam setiap sesuatu ada hal baik dan hal buruk. Dan dalam setiap sisi yang baik ada hal buruknya, dan dalam sisi yang baik ada hal buruknya, ada baiknya. Nah, untuk itu mari kita untuk bisa melampaui dualitas itu sehingga bisa menyala, bisa menerangi sesama. Dan gini, kita melakukan perjalanan di jalan ke sebelah sana itu ada pegunungan yang terdapat gua yang ceritanya, ya cerita itu ada aliran sungai yang ternyata di situ ada naganya. Ini hanya cerita dulu ya, jangan terburu-buru untuk menilai atau berprasangka dulu. Kita ikuti alur ceritanya dan kita ambil manfaatnya. Nanti ikuti prosesnya saja, karena di akhir cerita pasti ada maksud dan tujuannya, ada sebuah pesan cinta yang disampaikan untuk kita, tentunya untuk kebaikan kita. Yuk. Alhamdulillah. Ternyata luas sekali nih. Wah, seperti di alam mana kita ini. Ya iya. Yuk. Lihat aja dulu nih. Kita bisa melihat ngeker aliran airnya yang indah sekali ya, seperti penggambaran surga ya. Ada sungai-sungai mengalir di bawahnya. Inilah merefleksikan kita selalu dalam keadaan ayem, tentrem, adem, bening ya. Ini saya mengajak kalian bening, saya mengajak kalian untuk tentrem. Inilah wujud syukur sesungguhnya, wujud syukur ya yang sesungguhnya. Syukur bukan ucapan alhamdulillah aja, bukan, tapi dirasa kita gitu maksudnya ya. Kita cari sumbernya, mungkin ini sumbernya buminya bocor atau bagaimana nih, nggak pernah habis airnya meskipun musim kemarau ataupun musim hujan, ini selalu ngalir nih. Buktinya apa ini? Maksudnya sumbernya di mana? Yuk kita cari, pasti ada sesuatu yang baik di balik ini semua kok. Wah, adem sekali. Supaya ini sampai ke sana tuh. Dalam banget. Hah? Itu orang bukan? Lihat. Tapi kayak dulu. Tapi kayak warna ini loh. Warna ular. Tuh, lihat. Tubuhnya kayak warna ular maksudnya, bajunya. Itu baju apa kulitnya? Dulu. Yuk sana aja yuk. Ayo. Siapa itu? Punten. Assalamualaikum. Pak, Mbak. Ini perempuan laki-laki sih. Punten. Assalamualaikum. Tar dulu. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah
untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Punten, Mbak. Punten, Mbak. Astagfirullahaladzim. Hei! Anjay. Hei! Apakah ini? Nih coba lihat nih. Di sini tadi ini kayak ular nih. Ini kepalanya mau gitu. Kepala ular ini ya. Tadi dulu. Ini kayak ular nih. Ada sisik-sisiknya, perhatikan nih. Nih. Oh, mungkin ini apa namanya ini? Ular yang membendung kali, ya kan? Ular membendung kali. Ini sebuah makna ya, jangan terlalu ini. Makna teka-tekinya bahwa ular sebagai penggambaran sifat iblis dalam diri kita yang membendung aliran sungai, ya, yang membendung rezeki orang. Jadi orang yang mempersulit orang, ya. Ketika orang sukses, dia merasa iri, itu maksudnya, dengki. Sehingga ini penggambarannya ular seperti ini nih, ya kan? Jadi yuk, mungkin tadi berubah dari sini gitu. Alah, enggak apa-apa lah, biarin aja. Yuk. Hei. Ini mungkin juga ada teka-tekinya. Ada teka-tekinya. Ya iya, kita harus selalu optimis. Kita selalu dalam rel kesadaran kita. Semua itu baik kok ya. Semua baik buat kita. Meskipun tadi kelihatan serem, tetapi ada makna yang baik. Makanya jangan terjebak dalam kontennya. Yuk ikuti yuk. Maksudnya apa sih? Yuk. Punten. Biarin yang belum mudeng tenang saja. Itu karena dia tuh masih berwujud biji yang belum ditumbuhkan, ya, masih tertutup oleh tanah. Ada saatnya nanti akan tumbuh dengan sendirinya dan akan sadar, gitu maksudnya. Yuk. Assalamualaikum. Ya iya. Wah, masih jauh. Masih jauh. Tapi asik nih. Asiknya itu bermain di air. Ya kan? Jadi merasakan ini ya. Ini di dalam merasakan rezeki yang berkelimpahan ini tidak ada habisnya, selalu mengalir seperti ini. Ya, ini air, penggambaran air itu penggambaran rezeki. Tapi kita cari tahu di manakah pusatnya, apakah ini buminya bocor sampai keluar terus bagaimana? Nah, itu yang kita pelajari ini. Yuk. Ya, iya. Iya, kalau ditempel ya mampet. Rezekinya mampet. Nah, punten. Wah, masih jauh. Masih jauh. Tadi dulu. Assalamualaikum. Punten. Itu orang bukan itu. Tuh. Tuh. Tadi itu orang bukan. Tuh. Tadi dulu. Mbak. Kayak orang. Dengan kamera kelihatan nggak? Kelihatan? Ya itu dia tuh ya. Tapi mirip tadi nih. Tadi dulu, yuk. Kejar aja yuk. Punten, Mbak. Punten. Assalamualaikum. Punten. Hah? Tadi ke sana banter banget. Dia cepet banget ke sana tuh. Cepet banget tadi dulu. Tadi di sini pelan-pelan di sini ya.
Tapi tiba-tiba cet ke situ, cepet banget. Ntar dulu. Mungkin ada dia meninggalkan sesuatu di sini, begitu. Meninggalkan sesuatu mungkin nih. Ntar dulu. Apa ini? Wow, batu yang unik nih. Di sini ada batu unik, semuanya kristal nih, bagus banget nih. Lihat, tuh, sampai sini nih. Wah, ini mungkin ada sebuah bahasa di sini nih yang harus ditangkap nih. Kira-kiranya apa nih? Nah, ini mungkin sifat buruk yang sampai membatu ya, sampai mengkristal seperti ini. Jadi orang yang seperti ini itu yang susah ya, sudah matang dalam kepribadian buruk dalam dirinya. Itu penggambarannya saja. Yuk, ke sana yuk. Punten. Dulu. Wih. Ini malah seperti ular naga nih. Naga, perhatikan nih. Tuh. Coba lihat nih, ke sini, wow, luar biasa ini. Coba Niko di kamera tergambar gak ini? Seperti naga ini bertanduk nih, ya kan? Wah, sini. Ini sebuah mahakarya semesta, batu mewujud seperti naga ini, komplit dengan ada kakinya, tangannya ini. Ya, mungkin ini mulutnya mungkin nih. Nih. Ini kepala naganya begitu. Kita dulu. Wah. Apakah mungkin tadi ya cewek tadi itu di dalam mulut ini gitu? Yuk. Nih, ini seperti mulut naga. Di kamera gambar gak tuh? Tuh. Yuk. Kita kejar. Loh. Tapi kosong. Tapi ini nih, kita fokus lagi kepada tadi rel kita. Ternyata ini sungainya mentok di sini nih. Ada bendungan di sini, maksudnya mampet di sini, ini sehingga tidak lancar nih. Seandainya ini tidak ada ini, ini mulut naga ini, kemungkinan ini akan lebih lancar nih, ya kan? Nih. Berarti ini ditutup oleh naga, ditutup oleh batu yang mewujud naga ini nih, luar biasa. Nah, ini sebuah pengertian yang baik nih, kita dulu. Tapi tadi kita cari dulu yuk. Tadi kemarin cewek tadi, apakah ada jalan ke sana gitu? Coba aja yuk. Coba aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tak bisa, tapi licin nih, licin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Sini. Berarti kita ini ada di kepala naga nih. Nah, di sini berarti ekornya ke sini nih. Tuh, ini tanduknya ke sini. Wah, luar biasa ini. Memang batu ini mirip banget naga nih, tapi kayak gini. Apakah mungkin gitu? Legendanya ada gitu apa enggak? Tak dulu nih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Duh, licin jalannya masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tadi dulu. Wah, tapi di sini sepi. Ini mungkin tanduknya gitu. Ini tanduknya agaknya ini. Apa emangnya naga ada tanduknya gitu? Ada tanduknya ini. Sini. Coba lihat ini. Tuh. Ini. Kuntilanak itu ya. Ini yang tadi bukan? Siluman naga ini ya. Enggak, naganya kan gede. Ini bagian naga ini, gede sekali ini, raksasa. Dia ada di tengah-tengah tanduknya. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia merespon tuh. Respon. Merespon berarti nggak ngilang lagi nih. Yuk, dekati aja yuk.
Aduh. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Maaf, ini siapa? Eh, Tadi dulu nih. Dia kayak linglung. Lindung. Linglung maksudnya nggak ini merespon kita, tapi bahasanya aneh nih. Maksudnya dia cuma ngomong apa? Ngeronyam, tau ngeronyam nggak? Apa itu ya? Eh, Ngigo ngomong sendiri itu. Lindung apa ini ya? Oh, Mbak, bisa dengar saya nggak? Dia ngomong sendiri. Apakah dia kesurupan gitu? Kesurupan apa ini ya? Tadi dulu, makanya itu, tadi dulu. Punten, ini orang kan? Iya. Jangan nangis. Kenapa? Kenapa, Mbak? Gak usah nangis. Tadi dulu, tadi dulu. Agak jaga jarak nih. Mbak, kok perempuan-perempuan ada di sini ngapain? Tadi dulu, tadi dulu. Agak jarak dulu nih, bahaya nih. Agak jaga jarak dulu. Oh, nggak penting ini ya. Umetok ya. Tadi dulu. Mbak, bisa ngobrol sebentar nggak, Mbak? Dia ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Wah, jangan-jangan Tuh, kesambet ini ya. ini mungkin kesambet atau kesurupan. Nggak tahu, nah, dulu. Ini kenapa bisa seperti ini? Tadi dulu. Biar sentuh nggak nih? Tadi dulu. Mbak. Oh, betul nih. Ini dikuasai oleh ini apa? Dikuasai oleh gampangnya ini setan. Mungkin setan naga mungkin nih. Setan naga. Ya iya mungkin ini nggak sadar dia tuh. Astagfirullahaladzim. Kayak gini aja. Kita berusaha untuk menyadarkannya saja supaya nanti kita bisa cerita. Kalau seperti ini tuh nggak bisa cerita. Masalahnya dia tuh kayak kesurupan, nggak sadar gitu loh. Dia ngomong sendiri tuh. Iya ya. Tadi dulu. Mbak, maaf ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Nggak takut Mbak, kenapa Mbak nangis Mbak? Tadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mbak, eh kenapa bisa gitu Mbak? Ya nggak usah nangis. Iya. Takut kenapa? Iya. Mbak, tahu nggak? Sekarang ada di dalam gua, sadar nggak? Oh, baik. Eh, Mbak, namanya siapa ini? Nama maaf. Heeh. Siapa? Sarinem. Sarinem. Siapa? Sarinem. Eh, Entar dulu. Begitu susah nggak Mbak? Ditaruh di jurang nih. Entar dulu. Kok bisa ada di sini Mbak? Heeh. Yuk, pindah aja yuk. Heeh. Ya udah nggak apa-apa. Nggak, ini nggak mau pindah. Entar dulu. Kita cerita dulu aja. Kok bisa Mbak di sini ngapain Mbak? Heeh. Iya. Heeh. Oh. Nah terus, kok bisa masuk di gua itu tahu nggak? Heeh. Melihat apa? Naga. Ular naga. Heeh. Terus? Oh, baik. Iya. Ini ketemu nih teman-teman, mungkin ya ceritanya gini. Sebelum ini dia tuh mimpi ketemu melihat naga, naga besar sebelum ini. Tapi
hari sebelum ke sini tuh dia sadar bahwa memang melihat apa namanya itu tetangganya itu sukses semuanya ya, semuanya dalam usahanya tuh lancar, keinginannya pada semua terwujud keinginannya. Maksudnya tetangga kepengen punya motor, semuanya terbeli motor, tetapi dia sendiri tidak ya. Jadi akhirnya tuh dia merasa tertekan dalam hidupnya ya. Dan akhirnya semua tetangganya dimusuhin ya, yang orang-orang sukses dimusuhin sama dia. Jadi suatu ketika datang ke gua ini, maksudnya lagi bukan lagi ngapa-ngapain, tapi memang lagi menenangkan diri katanya. Tetapi setelah itu dia tuh ngantuk terus tidur di depan gua, tahu-tahu di dalam sini. Dari tadi di depan sana tadi tidurannya. Tahu nggak berapa hari di sini? Oh, baik. Maaf ya Mbak ya. Siapa tadi? Sehari 6 ya? Ya. Ini sebuah pemaknaan, bukan gambaran orang yang mempunyai sifat iri ya kepada tetangga-tetangganya. Bukan maksud apa-apa ini Mbak, maksudnya untuk mendidik kita semuanya. Sifat iri tetangga-tetangganya yang sukses, dagangannya lancar, laris, sehingga bisa membeli semua keinginan ya. Jadi dari rumahnya bagus, bisa terbeli motor, bisa terbeli mobil, tapi dia tidak berhasil karena iri, mempunyai sifat iri. Akhirnya dia tidak bisa berhasil karena mempunyai sifat iri. Coba kalau mempunyai didukung teman-temannya, pasti kita pun akan didukung oleh semesta, gitu maksudnya. Ini penggambarannya tadi adalah sifat iblis, sifat ular tadi. Akhirnya dia terjebak di sini, terjebak dalam sifat iblis, gitu maksudnya. Jadi ini sebuah pemaknaan kita semuanya, mendidik kita, membimbing kita, jangan mempersulit urusan orang lain, ya. Justru kita dukung. Mempersulit itu membendung, seperti naga ini membendung tadi, membendung aliran sungai tadi, ya. Ini pun sama, tanpa disadari dia sedang membendung rezekinya orang, ya, dengan upayanya, tetapi dia terjebak sendiri dalam kesengsaraan. Terjebak dalam kesengsaraannya sendiri. Itu maksudnya Mbak. Ini coba untuk pelajaran kita semuanya Mbak, supaya nanti ayo justru kita mendukung mereka-mereka yang sukses ya. Kalau sudah seperti itu, kita pun pasti akan disukseskan. Justru malah baiknya jangan bergabung sama mereka, bergaul, dekati orang-orang yang sukses itu. Iya, iya. Nah, ini kesurupan, artinya dia tuh kesurupan dalam dirinya sendiri, sifat iblisnya itu. Udah Mbak, kira-kira iya nggak apa-apa, kita nanti anterin. Malu sama siapa? Sudah menyakiti tangga-tangganya, katanya sudah mencaci maki, mengkumpat, apa namanya itu, memfitnah. Tadi fitnahnya apa? Oh, memfitnah katanya tetangganya ikut pesugihan ya, katanya. Padahal itu dari hasil sendiri, usahanya sendiri. Karena mempunyai sifat iri, akhirnya memfitnah tetangganya ikut pesugihan. Memprovokasi orang lain bahwa dia itu ikut pesugihan gitu katanya. Nah, ini sifat buruk kita ya. Sekali diubah aja nggak apa-apa, belum terlambat. Mulai sekarang ya, mulai sekarang ini yuk kita ubah polanya. Ya, kita dukung mereka-mereka yang sukses supaya kita ikutan sukses gitu. Nggak apa-apa, nanti kita bareng-bareng minta maaf sama tetangganya itu ya. Ya nanti saya anterin, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Oh, nggak mau disoting. Ya nggak apa-apa. Udah pulang aja yuk, yuk. Punya suami belum? Mas gadis. Kameramen mah, yuk pulang yuk. Sini, saya anterin. Nggak apa-apa. Tenang aja, sama malu. Yuk sini. Yuk. Ya pelan aja. Iya. Ya makanya itu mungkin alam yang sedang menggemblengnya ini supaya paham. Kamu nggak bisa gembleng. Kalau soal gembleng. Ya, ini apa ini jurang nih. Pelan-pelan.
ini, Jak. Nih, awas nih. Bisa anjlok nggak? Kayaknya masih sendiri nih, Jak. Ya, nanti dulu. Nanti takutnya jatuh lah pelan-pelan gitu. Jauh padahal masuknya lo. Tahu ini, Jak. Jauh. Wah, mana sih ini? Nggak tahu nih. Yuk. Hmm, yuk, nanti kita anterin aja. Alhamdulillah, ini luar biasa. Sebuah makna teka-teki dari semesta. Ternyata kita bisa menangkap dengan dimensi yang lembut sekali. Ya, artinya tadi ketika ada seorang wanita yang terjebak di sana, ternyata dia kesurupan. Kesurupan artinya dia tuh tidak sadar, tidak menyadarinya, tapi atas ulahnya sendiri. Ulahnya sendiri yang mempunyai sifat iri, dengki kepada tetangganya, sehingga dia terjebak sendiri dalam kesengsaraan. Ini dalam makna teka-teki, bahwa dalam kehidupan nyata ini, mari kita jangan menyimpan rasa iri, dengki kepada tetangga kita, ikut aliran mereka. Kita mendukung orang sukses, maka kita pun akan menjadi sukses. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham, dan kalian bisa naik derajatnya ketika kita mau mengaplikasikan kehidupan ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.